يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين يرحمكم الله. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga tanpa terasa jemaah sekalian, lek kalam niki itu wahara lek tanggal 26 masuk 27 bulan Jumadil Awal, maka insyaallah 94 hari lagi kita memasuki Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat, panjang umur, dapat bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Salawat salam mudah-mudahan selalu tercurah keribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga dan sahabat beliau. Kita semua selaku umat ini mudah-mudahan kelak mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, masih berkaitan dengan azan. Ya, kesempatan si lewat jemaah sekalian, kita berbicara tentang keutamaan azan. Semakin niki kita lanjut dia dengan hukum azan maupun iqamah. Sepakat para ulama jemaah sekalian, hukum azan atau iqamah itu adalah fardu kifayah. Ini kesepakatan para ulama jemaah sekalian, baik bagi yang muqim maupun yang musafir. Apa artinya? Lamun sebagian sudah melakukannya, maka gugur kewajiban yang lain. Misalnya kita di Masjid Besar Al-Mujahidin sudah kumandangkan azan, maka gugur kewajiban yang lain. Kita perhatikan jemaah sekalian, adapun bagi orang-orang yang sholatnya sendirian nih, ya mungkin sudah lewat waktu sholat, dia terlambat datang ke rumah, jadi sholat sendirian di rumah, maka tetap disunnahkan untuk azan dan iqamah dengan si solat sendirian. Niki jemaah sekalian, ya, akan tetapi tidaklah wajib, ya, tidaklah wajib untuk mengumandangkan azan saat salat sendiri. Nah, jadi niki jemaah sekalian, akan tetapi karena dalam azan terdapat zikir kepada Allah, ini stressingnya di sini. Karena dalam azan itu terdapat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tetap dianjurkan. Lagu kita kan biasanya kalau salat sendirian goyo ke azan, sudah qabliyah doang ende ibu kita, ya.
Bahkan selesai solat zikir-zikir ndak lah untuk solat lebih balik Bapak Ibu sekalian. Nah, ya, apalagi narak keperluan lah cukup wah apa masih jandara kita aku. Ini jamaah sekalian, maka tetap dianjurkan ketika sholat sendirian pun dianjurkan untuk azan dan iqamah. Di sebagian tempat Bapak sekalian lah untuk pengajian agak lama pengajiannya, ya. Ngena azan ini muazzin ini angkat jemaah. Wah ini wah jam sekian wah kamat-kamat wah. Ya, padahal ini sangat dianjurkan jemaah sekalian. Nah, jadi lebih utama sholat isya, azan, iqamah. Kemudian tidak sholat isya pun tidak apa-apa. Sebab sholat sunnah qabliyah isya itu bukanlah yang muakkad. Ya, bukan muakkad. Nah niki jemaah sekalian. Nah, jadi oleh karena itu secara umum kesepakatan para ulama bahwa azan itu hukumnya fardu kifayah. Dengan kata lain, kalau Anda sudah melakukan azan, maka gugur kewajiban di tempat-tempat lain. Bagaimana dengan salat sendirian? Dianjurkan untuk azan dan iqamah. Sebab dalam azan dan iqamah itu terdapat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jemaah sekalian, meskipun demikian terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama jemaah sekalian, ya, yang mendekati kebenaran dari pendapat-pendapat itu adalah pendapat yang mewajibkan. Nah, ini pendapat yang mewajibkan berdasarkan hadis Malik bin Al-Huwairits, "Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi, ya, bersama beberapa orang dari kaumku. Faqamna indahu 20 lailah. Lalu kami tinggal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam 20 lailah, 20 malam. 20 malam bareng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana rahiman rafiqan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat dermawan dan sangat lemah lembut. La ilaha illallah. Nah, jadi ini Malik bin Al-Huwairits menceritakan dia bersama kaumnya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari, 20 malam. Jadi setelah ia bersama dengan Rasulullah, mereka semakin faham tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Wa kana rahiman rafiqa. Sungguh Rasulullah itu orangnya sangat dermawan dan sangat lemah lembut. Falamma ra'a syauqana ila ahlina, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dan merasakan kerinduan kami terhadap keluarga-keluarga kami. Ya ne lamun wah 20 jelon dek tebedait barang popuk nina, rindu apa tidak Bapak-bapak? Lah rindu. Ya. Jadi ketika mereka 20 hari bersama Rasulullah melihat gelagat-gelagat para sahabat, ingin segera pulang karena rindu kepada keluarga dan rumah-rumah mereka. Falamma ra'a syauqana,
ketika Rasulullah melihat kerinduan kami ila ahlina, kepada keluarga-keluarga kami, qala irji'u, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irji'u fakunu fihim, pulanglah kalian dan tinggallah bersama mereka. Kita kuah be sida pada marang mingan ini kaulek be ya, ulain keluarga anda, seninan anda, anak jarinda, wa'allimuhum, lalu ajarkan kepada mereka agama Islam, wasallu, serta salatlah kalian, fa idza hadarat as-salah, apabila datang waktu salat, falyu'adzil lakum ahadukum, maka hendaknya salah seorang dari kalian berazan, wala ya'ummakum akbarukum, dan orang yang paling dituakan mengimami salat kalian. Nah, ini jemaah sekalian, dan orang yang paling dituakan mengimami salat kalian. Tetapi ini bukan prioritas, artinya yang senior menjadi imam salat, tidak. Tetapi yang prioritas menjadi persyaratan imam salat adalah orang yang paling qari, paling banyak hafalannya, yang paling bagus bacaannya. Ya, ini nanti kita lihat Bapak Ibu sekalian ya, tentang persyaratan-persyaratan untuk menjadi imam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini khas ya. Kalau tadi ini dalil am ya, dalil umum untuk memerintahkan salah seorang untuk menunaikan azan ketika datang waktu salat. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min thalathatin fi qaryatin, tidak ada 3 orang di satu desa. 3 orang nih ya. Ya mungkin di zaman-zaman lain dengan hidup lerepok, hanya beberapa gelintir orang yang ada ya, masjid jauh, musalla jauh, apapun jauh, ranjak dengan lerepok. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min thalathatin fi qaryatin, tidaklah ada 3 orang fi qaryatin, menempati satu desa atau satu kampung, la yu'adzinu wa la tuqamu fihim as-salah, tidak dikumandangkan azan ya, tidak dikumandangkan azan, wala tuqami fihim as-salah, dan tidak ditegakkan salat berjamaah, illa istahwadz alaihim asy-syaitan, kecuali setan telah memangsa mereka. Apalagi tertelu-telu ini bapak-bapak sekalian ya, itu artinya jika ada 3 orang di satu desa, maka hendaknya 1 yang azan. Dengan kata lain, apalagi kita ini banyak Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, masing-masing gubuk arak musalla dikumandangkan azan. Cepak lau, cepak daya, timuk bat, ada musalla, di sana dikumandangkan azan. Lebih-lebih kita di sini secara umum di Aikmal ya. Di Aikmal ini ada masjid, di situ Batu Bele, di sini ada di Aikmal. Wah, terlalu turap sangat banyak Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi
lamun fardu, lamun wajib ain azan ini ampok seleput kan ngabang bapak-bapak mengumpul angkuna ya seleput kan ngabang lamun wajib bang kita azan semua orang berseleput kan ngabang mengumpul angkuna situ azan sini azan sini azan. Nah itu makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ma min thalathatin fi qaryatin la yu'adhdhinu wa la tuqamu fihim as-salah illa istahwadha alaihim asy-syaitan. Nah, maka oleh karena itu jumhur ulama berpendapat azan itu adalah fardu kifayah. Namun wahsai masjid besar Al-Mujahidin saja yang azan sudah gugur kewajiban yang lain. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian azan adalah sebagai syiar yang zahirnya harus tetap dikumandangkan pada awal waktu di sholat wajib. Jadi tetap ya jadi syiar jemaah sekalian azan itu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-adzanu ya al-adzanu ini maaf perkataan Imam Nawawi rahimahullahu taala ala madhhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala al-adzanu wal iqamatu sunnah. Ini perkataan Imam Nawawi. Azan, iqamah itu hukumnya sunnah. Wa qila fardu kifayah. Kemudian ada ulama yang mengatakan fardu kifayah. Ini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Wa innama yushra'ani limaktubah. Ada ulama yang mengatakan kedua-duanya adalah disyariatkan wajib ya limaktubah untuk sholat 5 waktu. Jadi azan itu untuk sholat maktubah, sholat fardu. Tidak ada azan wa yuqalu fil 'id wa nahwih. Tidak ada azan untuk salat Id, salat gerhana, salat apalagi yang dilakukan berjamaah tidak ada azan. Ya, tidak ada azan untuk salat selain salat 5 waktu. Ini ya kan? Di negara dengan ngebang salat Id. Ya. Tidak ada orang azan ketika itu ini kecuali ini untuk salat maktubah, salat fardu yakni salat wajib. Ini jemaah sekalian, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ini dalam mazhab Imam Syafi'i juga Bapak sekalian, ia mengatakan azan secara bahasa adalah pemberitahuan. Ini sebagaimana di awal-awal kita bicarakan. Pengumumankah bahasa antah ya pemberitahuan. Dan secara istilah azan mengacu pada rangkaian zikir tertentu. Jadi azan secara istilah, secara syar'i yakni zikir tertentu yang disyariatkan untuk memberitahukan masuk waktu sholat 5 waktu. Niki jemaah sekalian, ya. Nah, azan dan iqamah disyariatkan tanpa khilaf, tanpa perbedaan pendapat para ulama. Sebagaimana hadis di awal yang kita bicarakan niki jemaah sekalian. Ya. Jadi hukum azan itu Bapak Ibu sekalian menurut pendapat yang paling sahih adalah ini pendapat Imam Nawawi, yakni sunnah kifayah. Ya, sunnah kifayah.
artinya lamun wah marat si buru ya, kalau sudah ada yang azan maka gugur yang lain-lain untuk mengumandangkan azan. Niki jemaah sekalian, jadi menurut Imam Nawawi rahimahullahu taala ini sunnah kifayah, bukan fardu kifayah. Nah, jadi sama ya dengan salam. Mengucapkan salam, kita ini banyak-banyak Bapak Ibu sekalian, ya. Lalu menjenguk orang sakit, masuk ruangan, ini rombongan, cukup satu yang salam, assalamualaikum. Nenek baris selepuk dengan salam, assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Nah, jadi cukup satu, maka itu namanya sunnah kifayah. Bagaimana dengan menjawab salam? Menjawab salam pun itu adalah fardu kifayah. Kalau kita semua ada di situ, cukup satu orang sudah menjawab salam. Nah, niki Bapak Ibu sekalian. Nah, maka oleh karena itu ini pendapat Imam Nawawi rahimahullahu taala. Nah, tapi secara umum para ulama sepakat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, azan itu hukumnya fardu kifayah. Nah, namun dek narak lalu dengan ngebang sepi dah dunia ini, ya sepi, masya Allah. Jelon Nabi Bapak Ibu mati dila, ya mati lampu, mulai zuhur ya sampai asar, darongkat dengan ngebang. Di masjid Mamberlau gensetnya rusak, kabelnya putus, sepi. Datang-datang le masjid yang wah salam, sempecap neng selesai sholat orang-orang ini. Bahkan imam ratib saja masbuk dia nula ganti-ganti imam bapaknya. Ya, imam yang bertugas itu juga masbuk. Nah, ini jamaah sekalian. Nah, jadi kalau tidak dikumandangkan azan, bagaimana pula dunia ini? Nah, jadi supaya ini tetap menjadi syiar, maka sebagian pendapat para ulama itu adalah fardu kifayah. Coba kita lihat. Waqila, ada ulama yang mengatakan innahuma fardu kifayatin, bahwa azan itu adalah fardu kifayah likulli minal khams lil khabaril muttafaq alaih, bagi setiap salat 5 waktu berdasarkan hadis Bukhari Muslim. Idza hadaratus shalah falyu'adzin lakum ahadukum, jika telah masuk waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, maka salah seorang di antara kalian berazan. Wa li'annaha minasya'air, bahwa azan itu adalah termasuk syiar al-zahiratin, syiar yang zahir, kal jama'ati wa huwa qawiyyun, seperti salat berjamaah, wa huwa qawiyyun, ini adalah pendapat yang kuat. Wa min thamma ikhtarahu jam'un, maka dari sini sekelompok ulama berpendapat fayuqatil ahlu baladin tarakuhuma, maka penduduk yang meninggalkan keduanya atau salah satunya diperangi sekiranya tidak terdapat syiar Islam, jemaah sekalian. Nah, ini yang keutamaan azan, ya. Seandainya penduduk itu salah seorang tidak mau mengumandangkan azan atau iqamah, diperangi.
La ilaha illallah. Ya. Nah, maka oleh karena itu ini menjadi dalil yang kuat bahwasanya azan itu hukumnya fardu kifayah. Jadi si jelas jemaah sekalian, azan dan iqamah melalui pengeras suara masjid atau musalla harus tetap dikumandangkan. Ya baru si baru mun si mangkin mun dia nemu ni lo speaker masjid ya kelaluan jemaah kenanta dengan dia manara waktu. Nah, jadi ini disyariatkan jemaah sekalian, hanya azan ya, hanya azan, bukan undangan masyarakat untuk menghadiri salat berjamaah. Lagu lamun tahu kewajiban itu berjamaah ya itu adalah tanda bahwa masuk waktu salat dan salat hendak didirikan. Tetapi jemaah sekalian, lafaz azan ini perhatikan, musim corona kan, ara terdengar lafaz azan berbeda. Yang berjamaah di masjid beberapa orang, merbot bareng pengurus, jemaah di tegang utama, kan begitu dulu Bapak Ibu sekalian. Lah pun susah ya. Lagu no lawang sile julu begembok, nih lawang samping berbuka, kan begitu. Nah ini jemaah sekalian ya. Jadi tetap itu syiar jemaah sekalian, tetap itu syiar. Nah kecuali lafaz azan ketika ada wabah penyakit, nah ini beda lagi jemaah sekalian. Jadi lafaz azan selama ada wabah mengacu pada hadis riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas adalah sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sudah dewasa, Ibnu Abbas itu masih kecil, tapi ia cerdas Bapak Ibu sekalian. Ya, putri ada anaknya dari Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Dia adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, jadi lafaz azan pengurus masjid atau musalla dapat memilih azan pada uzur am, uzur umum. Nah, ada wabah, ada bencana jemaah sekalian. Nah, jadi dalam riwayat Imam Muslim yang mengisahkan perintah Ibnu Abbas radhiyallahu an untuk menyisipkan sallu fi buyutikum. Pernah dengar Bapak? Ketika seharusnya hayya 'alas shalah. Nah, itu kalau ada musibah orang tidak boleh naik ke masjid ini, tetap azan dikumandangkan, tetapi hayya 'alas shalah itu diganti dengan sallu fi buyutikum. Ini perhatikan jemaah sekalian ya, lagu wah liwat nih ya, wah liwat, tetapi tidak persoalan, si penting kita tahu hukum ya, kita tahu riwayatnya Bapak Ibu sekalian. An Abdullah bin Abbas, nah ini perhatikan, an Abdullah bin Abbas annahu qala li muadzin fi yaumin matirin, bahwasanya Ibnu Abbas berkata kepada muadzin pada hari hujan. Nah ini hujan nih, hujan cara lain yang ketika hujan itu menghalangi orang-orang untuk datang ke masjid. Bele hujan, lamun sugul langan bale, payungnya robek, angin kencang, pokoknya mudaratnya lebih banyak.
Maka apa kata Ibnu Abbas kepada muadzin annahu qala li muadzin fi yawmin matirin idza qulta asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah. Jangan ucapkan hayya 'alas shalah, tetapi qul sallu fi buyutikum. Kan begitu. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Kan? Lagu kita tidak pernah mengucapkan itu kan apa nih? Oh di sini ngomong kuna di mana sepi-sepi lagu berjamaah dengan di dalam. Nah, tapi ini dari sisi sunnah Bapak sekalian. Qala kalau orang-orang faka'anna an-nasa istankaru dzalik. Kemudian orang-orang pada saat itu mengingkari kalimat ini. Artinya pada kalangan sahabat ini membantah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, dibantah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Ata'jabuna min daqal fa'alat?" Apakah kalian heran ya dengan masalah ini? Padahal inilah yang dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, fa'ala dha man huwa khairun minni. Ini dilakukan oleh orang yang lebih baik daripada aku. Siapa yang lebih baik daripada aku? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal jum'ah azmatun. Sesungguhnya salat Jumat itu wajib, tetapi aku tidak menyulitkan kalian sehingga kamu berjalan di tanah dan licin. Nah, jadi ini ya kata Ibnu Abbas, sesungguhnya salat Jumat itu wajib, tetapi aku tidak ingin menyusahkan kalian. Ya, kalau kalian an ukhrijakum fatamshu fit-tini wad-dahdin. Kalau kamu berjalan di atas tanah yang licin lagi becek. Nah, jadi artinya kalau jalanan menuju masjid ketika kita Jumat hujan deras, kemudian hujan tanah becek, hujan licin, khawatir nanti terjadi kita jatuh dan lainnya, maka boleh tidak Jumat. Ya, nah ini penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kepada para sahabat yang membantah beliau dengan kalimat sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian Nafi'un, dari Nafi' an Ibn Umar annahu nada bis salati fil lailah dhati bardin wa rihin wa matarin. Perhatikan, dari Nafi' Ibn Umar radhiyallahu anhu yang mengumandangkan azan pada malam yang dingin. Ini Ibnu Umar, Bapak Ibu sekalian, Abdullah bin Umar, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Nafi' bahwa Ibnu Umar nada bis salah fil lailah.
beliau menyeru mengumandangkan azan bil lailah pada malam hari. Berarti niki salat Isya. Ya. Kalau malam hari ini salat Isya. Dzati bardin, malam itu sangat dingin. Warihin, angin kencang. Wa matarin, hujan lebat. Faqala fi akhir nidaihi, lalu ia mengucapkan di akhir azannya, ala sallu fi rihalikum, ala sallu fi rihalikum. Niki jemaah sekalian, ala sallu fi rihal. Apa artinya? Salatlah kalian di tempat-tempat kalian. Mungkin kalau tadi sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Mungkin pada waktu itu kan orang tidak di rumahnya, mungkin di tokonya, di tempat kerjanya. Ya, kemudian Ibnu Umar mengatakan sallu fi rihalikum, salatlah kalian di tempat-tempat kalian. Sallu ala sallu fir rihal. Thumma qala, kemudian Ibnu Umar menceritakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul muadzin idza kanat lailatun baridah aw dhatu matarin fis safar ay yaqula ala sallu fi rihalikum. Bahwa Ibnu Umar menceritakan Rasulullah pernah memerintahkan para muazzin ketika malam berlalu dengan dingin, baridah, dzata matarin, atau ketika malam dalam keadaan hujan dalam perjalanan untuk menyeru, ala sallu fi rihalikum, maka salatlah kalian di tempat-tempat kalian. Kalau itu memang terjadi. Nah, tapi kalau si makin niki jemaah sekalian, ya, kan tidak terlalu berhalangan kita lamun ada hujan, pakai payung lah. Hujan yang dimaksud di sini adalah ketika hujannya sangat deras, tidak memungkinkan untuk kita ke masjid. Angin kencang, dingin yang sangat. Lagu lek tau tenigi kan dek narak dingin yang sangat. Sembalun saja makin niki Bapak Ibu sekalian tidak terlalu dingin nih. Ya, tidak seperti yang dulu-dulu sembalun. Mun si julu Bapak Ibu sekalian, namun kita nginep le sembalun, ya basah idapna simbut tah. Basah. Yo kenanti tengompol. Benar. Lagu semakin biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak terlalu dingin sembalun. Tidak ada alasan orang-orang untuk tidak keluar salat berjamaah menunaikan fardu, ya, dengan mengikuti menjawab seruan azan. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi oleh karena itu ketika memang ada kondisi-kondisi darurah, tidak memungkinkan orang-orang keluar sudah berjamaah di masjid, tetap azan dikumandangkan. Mungkin merbot mesak-mesak dan dengar bareng nah, ya, karena satu kondisi maka tetap azan dikumandangkan. Kalau tidak memungkinkan orang-orang datang ke masjid berjamaah, maka ala sallu fi rihalikum. Ini hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Niki jemaah sekalian, dengan demikian pengalihan ibadah dari masjid atau musalla ke rumah-rumah boleh dipahami sebagai untuk tidak mematikan syiar-syiar agama Allah. Tetap
azan itu dikumandangkan. Niki jamaah sekalian, ya. Nah, jadi intinya hukum mengumandangkan azan itu jumhur ulama berpendapat fardu kifayah. Lamun wahara selesai kewajiban tuh Bapak Ibu sekalian. Lamun dek nara sama sekali, bahkan 3 orang di satu desa atau dusun tidak ada yang memandangkan azan, maka sungguh mereka itu menjadi mangsa-mangsa setan. Ya, terjadi umpan iblis jemaah sekalian. Oleh karena tetap dikumandangkan azan. Baik hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita masuk kepada hukum-hukum seputar azan. Hukum azan, ya, sepakat ulama fardu kifayah. Ketika azan ada hukum-hukum atau sunnah-sunnah yang berlaku. Kata para ulama, yang pertama adalah sunnah berazan dalam keadaan berdiri. Wah, hidang kita muazin tinduk nyawa sekali. Ya. Ara merbot sempitnya tinduk ngebang. Ya, ada. Yuk tiang saksikan sendiri. Tinduk jamaah yang ngebang, Masya Allah. Kan baik angen deh tinduk ngebang merbot. Masih jak ruangan pesebon aja nau iteng tidak tembutang dan tau beki sedang ini jemaah sekalian. Gimana hukumnya? Azan dalam keadaan duduk bahkan tidur. Perhatikan jemaah sekalian. Ibnu Al-Mundhir mengatakan para ulama yang saya hafal sepakat bahwa sunnah berazan dengan dalam keadaan berdiri. Namun tokol atau tinduk maka ia telah makruh. Apalagi nak tinduk. Ya, sunnah azan dalam keadaan berdiri. Hal ini sesuai dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal bin Rabah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Bilal bin Rabah dari hadis Abu Qatadah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Inna ilaha qabada arwahakum hina syaa. Sesungguhnya Allah akan mencabut nyawa-nyawa kalian hina syaa, kapan saja ia mau. Ya, sesungguhnya Allah menyabut nyawamu kapan saja ia berkehendak, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa raddaha alaikum hina syaa, dan ia akan mengembalikan nyawa-nyawa kalian kapan saja Allah mau. Ya Bilal, wahai Bilal, qum fa'adzin bin nasi bis salah. Karena itu wahai Bilal, bangun, uras. Apa uras? Embutang. Ya. Fa'adzin bin nasi bis salah. Lalu berazanlah untuk manusia untuk sholat. Nah, jadi sunnah hukum nata berdiri bapak-bapak sekalian. Tidak ada tinduk. Lagu lamun tene ngombe nang kunangan tinduk merbot nek berdua ruangan. Ya. Perenggitan yang selepu dengan nyalah yang ngombe merbot nek tinduk. Ya. Ini benar. Ya. Berdua ruangan tono tau na maka peta-peta sedengan hingga bang sepina tinduk, makruh hukumnya jemaah sekalian. Nah ini kemudian yang kedua, disunnahkan azan dari tempat yang tinggi.
Jadi kalau dulu Bapak Ibu sekalian, orang-orang azan itu berdua yang menara itu dengan lamun ngebang taek kile puncak menara ngadu nabi bahasan teh ya berdua corong bahkan ngadu bokar si belena no ya cerobong oh ya cerobong gaduna supaya didengar oleh orang-orang. Dan itulah yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah ketika ia berazan, maka ia menuju tempat yang lebih tinggi atik dengar si dengan silwe. Nah jadi ya gunanya menara lagu si mangkin kan menara tau corong-corong doang timok telik bawa wah nuh le atas tau suara kan dengeran sampai sana sini Bapak Ibu sekalian. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita dari Bani Najjar mengatakan kana baiti min atwali baitin haula al-masjid, rumahku dahulu termasuk rumah yang tertinggi di sekitar Masjid Nabawi. Perhatikan jemaah sekalian, ini seorang wanita dari Bani Najjar mengatakan kana baiti min atwali baitin haula al-masjid, rumahku adalah rumah yang paling tinggi di sekitar Masjid Nabawi. Wa kana Bilalun yu'adzinu alaihi al-fajr, lalu Bilal berazan dari atas rumahku. Ini jemaah sekalian ya. Jadi sunnah hukumnya berazan di tempat yang tinggi. Ini sudah azan Bapak Ibu sekalian ya, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat wal afiyah. Berarti kalau niki 94 hari, berarti 2 minggu yang akan datang Ramadan tinggal 80 hari lagi. Enggak nak tunas jemaah sekalian, balighna Ramadan ya Allah, Allahumma balighna Ramadan ya Allah, sampaikan umur kami sampai kepada Ramadan yang akan datang. Niki jemaah sekalian, insyaallah kita lanjutkan hal-hal yang berkaitan dengan sunnah ya, atau kaidah-kaidah azan, termasuk muazzin bagaimana berazan yang benar kan. Insyaallah kita lanjutkan. Ini mungkin Bapak Ibu sekalian, insyaallah tidak ada yang perlu kita diskusikan ya. Silakan. Itu namanya at-taswib ya. At-taswib itu untuk membangunkan orang yang tidur. Riwayatnya begini, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika fajar dikumandangkan azan 2 kali ya, dikumandangkan azan 2 kali, yakni sebelum fajar kemudian sesudah fajar. Nah biasanya yang mengumandangkan azan itu di Masjid Nabawi itu 2 orang muazzinnya Rasul, yakni Bilal bin Rabah dan Abdullah ibn Ummi Maktum. Jadi ketika Bilal azan itu sebelum terbit fajar, kemudian ketika fajar itu Abdullah ibn Ummi Maktum. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika puasa ya, ketika puasa
makan dan minumlah kalian ketika kalian mendengarkan azan Bilal bin Rabah, dan berhentilah makan dan minum ketika kamu mendengar azannya Abdullah ibn Ummi Maktum. Ini jemaah sekalian, ya. Nah, lalu persoalannya kan salat asar pepe masih luwek dengan tinduk kan, ya. Tinduk asar ini aja kan tinduk biasa, tidak menjadi kekhususan untuk tidur, ya. Pada zuhur luwek dengan tinduk, maghrib luwek dengan tinduk endah. Akan tetapi Rasulullah memerintahkan itu, mengucapkan as-salatu khairum minan naum, itu di azan pertama, sebab orang-orang belum pada bangun untuk membangunkan orang-orang. Maka di azan pertama itu as-salatu khairun minan naum. Sedangkan di azan kedua ini sudah ada subuh, ini orang-orang sudah bangun. Nah, sehingga di zaman itu tidak diucapkan as-salatu khairun minan naum di azan ketika waktu subuh, ya. Awalnya begitu, ya, awalnya begitu. Nah, tetapi secara am para ulama, baik azan sebelum subuh maupun azan ketika subuh, tetap diucapkan as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Sehingga luwek jemaah dan nak tahajud, ya, maka dibangunkan dia. Ya, itu sebabnya, ya, saudara-saudara kita sebagian, ya, mungkin kita dengar di sini kan, sebelum fajar itu ada kumandang azan atau tidak? Ada. Dan itu dilakukan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lamun temele tene bendik ngombe-ngombe selagu ngarani demilu-miluang sih dengan. Ya. Jadi cukup sudah. Nah, itu bagian dari sunnah. Nah, jadi kalau saat itu azan pertama mereka mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Di azan ketika subuh, lamun tene ucapan ngoten dek. Kira-kira kalau di sini yang kita dengar as-salatu khairum minan di dua-duanya atau di pertama saja? Pertama doang, Pak. Kalau kedua tidak. Makanya kalau di sini ini pasti tenek nanti yang si dengar-dengar teh. Ya, di pertama saja, ya. Kalau di azan sesubuh itu tidak as-salatu khairum minan naum. Nah, ya makanya seperti itu dia. Ya, nah, jadi oleh karena itu kita, ya, tetap, sebab itu ini kan tidak ada bandingnya dengan ulama-ulama kita. Kita turut mereka sajalah, ya, meskipun azan ke subuh itu, sebab kita azannya sekali atau dua kali? Sekali kan? Sehingga kita sekali saja tetap as-salatu khairun minan naum. Jadi kalau azannya dua kali, cukup sebelum fajar itu dia as-salatu khairum minan naum. Jadi sudah bangun orang-orang, lakukan belum tentu bangun kan? Nah, maka di azan kedua tidak mengucapkan as-salatu khairun minan naum. Ini riwayatnya, Mami, ya. Nah, jadi kalau di zuhur asar, sebab secara am bukan waktu tidur. Zuhur asar maghrib kan bukan waktu tidur. Nah, jadi khusus ketika pagi itu adalah sekaligus membangunkan orang-orang ketika tidur. Wallahu ta'ala a'lam. Niki jemaah sekalian, insyaallah kita lanjutkan dengan penjelasan berikutnya, masih berkaitan dengan hukum-hukum seputar azan atau iqamah. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.